Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pada video kali ini, akan mengisahkan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu, sahabat, dan juga menantu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia termasuk dalam golongan sahabat Nabi yang pertama memeluk Islam dan terlibat dalam berbagai peran besar pada masa kenabian. Sepeninggal Nabi Muhammad, Ali pernah menjabat sebagai Khulafaur Rasyidin keempat, setelah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ali bin Abi Thalib dilahirkan di Mekah, daerah Hijaz, Jazirah Arab, pada sekitar tahun 600 atau 10 tahun sebelum kenabian Muhammad. Ayahnya, Abu Thalib, adalah paman dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali memiliki nama asli Asad bin Abi Thalib. Nama Asad, yang berarti singa, dipilih sebagai harapan keluarganya agar mempunyai penerus yang dapat menjadi tokoh pemberani dan disegani di antara kalangan Quraisy Mekah. Sedangkan nama ibu Ali bin Abi Thalib adalah Fatimah binti Asad, di mana Asad merupakan anak dari Hashim, pendiri Bani Hashim sekaligus kakek buyut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Ali merupakan keturunan Hashim, baik dari sisi bapak ataupun ibu. Kelahiran Ali bin Abi Thalib banyak memberi hiburan bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak memiliki anak laki-laki. Bahkan keluarga Abu Thalib memberi izin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama istrinya, Khadijah, untuk mengasuh Ali. Oleh karena itu, Ali menjadi sangat dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu untuk pertama kalinya, para ahli sejarah berpendapat bahwa Ali adalah lelaki pertama yang mempercayai wahyu tersebut. Ali diperkirakan masih berusia 10 tahun saat wahyu pertama kali turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali menerima ajaran Islam yang dibawa Nabi tanpa paksaan, dan bahkan tanpa meminta izin orang tuanya. Sejak saat itu, Ali selalu belajar langsung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga ia menjadi menantunya. Perjuangan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama 15 tahun di Mekah belum mampu meluluhkan hati seluruh penduduknya. Sebaliknya, ajaran yang dibawa Nabi justru mendapat kemarahan, hinaan, dan bahkan siksaan dari para pembesar Quraisy. Demi keselamatan umatnya, Nabi kemudian menyerukan umat Islam untuk hijrah ke Madinah. Ketika hanya tersisa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, dan Ali bin Abi Thalib yang belum hijrah ke Madinah, para pembesar Quraisy memiliki rencana untuk membunuh Rasulullah. Beruntung, rencana itu sampai ke telinga Nabi, yang bergegas menyusun strategi untuk lolos dari upaya pembunuhan tersebut. Maka, disuruhlah Ali untuk tidur di tempat tidur Nabi guna mengelabui orang Quraisy yang akan membunuhnya. Sementara itu, Rasulullah dan Abu Bakar bergerak menuju Madinah. Setelah Nabi lolos dari upaya pembunuhan, Ali segera menyusul ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, Ali menikah dengan Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai 2 putra dan 2 putri, yaitu Hasan, Hussein, Zainab, dan Ummu Kulsum. Di Madinah, Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai orang yang sederhana dan zuhud, mengalihkan perhatiannya jauh dari dunia. Ali bin Abi Thalib merupakan salah satu orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semasa Nabi Muhammad hidup, hampir semua peperangan ia ikuti, kecuali perang Tabuk karena mewakili Rasulullah untuk menjaga Madinah. Ketika Nabi wafat pada 632, ia berubah menjadi sosok pendiam dan fokus pada ilmu pengetahuan. Pada fase ini, ia menjadi sosok pemikir serius yang memilih mengajarkan Islam kepada murid-muridnya. Ketika Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab menggantikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai khalifah, Ali bin Abi Thalib selalu dilibatkan dalam urusan kenegaraan. Setelah Khalifah Umar meninggal, Ali menjadi penasihat resmi Khalifah Utsman bin Affan. Ia diberi tugas untuk memberi pendapat, saran, dan masukan kepada khalifah. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, banyak terjadi pemberontakan yang disebabkan ketidakpuasan terhadap kebijakan yang diterapkan. Setelah Khalifah Utsman wafat dalam sebuah pemberontakan, keadaan semakin kacau. Kaum muslimin mendesak agar Ali dibayat sebagai khalifah. Ali pun dibayat sebagai Khulafaur Rasyidin keempat pada 25 Zulhijjah 35 Hijriah di Masjid Madinah. Pada masa pemerintahannya, kekacauan masih banyak terjadi. Salah satunya disebabkan oleh tuntutan untuk menghukum pembunuh Khalifah Utsman.
Kasus tersebut sampai memicu terjadinya peperangan. Di sisi lain, masa pemerintahan Ali juga diberlakukan berbagai kebijakan yang memajukan kekhalifahan, salah satunya adalah penyempurnaan bahasa Arab. Ali memerintahkan Abul Aswad Ad-Duali untuk memberi tanda baca dan menulis kitab-kitab nahwu tata bahasa. Hal itu bertujuan supaya Muslim di luar Arab mampu mempelajari Al-Quran dan hadis dengan mudah dan benar. Ali juga membangun kota Kufah di Irak sebagai pusat pemerintahan dan pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat pada tanggal 29 Januari tahun 661 atau 21 Ramadan 40 Hijriah. Penyebab meninggalnya adalah serangan seseorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Ia diserang saat sedang salat subuh di Masjid Agung Kufah pada 19 Ramadan 40 Hijriah atau tanggal 27 Januari tahun 661. Sebelum meninggal, Ali memerintahkan anak-anaknya untuk tidak balas dendam dan menyerang orang Khawarij tersebut. Wallahu alam bishawab. Semoga kita bisa meneladani beliau para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga video ini bermanfaat untuk sahabat semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung channel ini dengan cara subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.